Kita ketahui bahwa di zaman 4.0, yang 4.0, zaman canggih yang serba online, banyak di antara saudara-saudara kita semua yang sering kita dengar dan kita lihat di media sosial, banyak yang tertipu di belanja online di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, Banggood, AliExpress, Alibaba, dan apapun itu. Nah, di situ kita merasa sedih ya Mas Bro, sahabat-sahabat semua, dengan keadaan-keadaan saudara kita yang sering tertipu dengan belanja online tersebut. Sebenarnya berbelanja online itu aman dan nyaman, karena sistem dari aplikasi itu dia punya sistem otomatis, tergantung kita. Di sini kebanyakan yang jadi korban adalah kita sebagai buyer, pembeli, dikorbankan oleh seller atau penjual. Sebenarnya si seller atau penjual itu memang sudah berniat dan dengan sengaja menjual produk-produk palsu ataupun apa yang ditawarkan dan tidak sesuai dengan apa kenyataannya. Karena mungkin untuk si seller ya mereka nggak bisa menafkahi keluarga, anak istrinya, jika tidak demikian, tidak dengan cara menawarkan produk apa dan yang dikirim apa. Nah, di sini kita harus pinter-pinter untuk berbelanja di toko online tersebut. Ya, karena kita sering melihat tetangga kita, teman, saudara yang sebentar-bentar datang, permisi, assalamualaikum, paket. Nah, di situ kita merasa agak gengsi gitu ya, kita ikut-ikutan belanja online. Pesan apa? Di Lazada, di Tokopedia, atau di Shopee. Ternyata kita tertipu. Apa yang kita pesan, datangnya apa. Nah, di situ kita nggak ngerti, tidak mengerti apa sebenarnya prosedur dari berbelanja online tersebut, dan kita pun akhirnya marah-marah, apalagi sampai kita memalukan diri kita sendiri dengan memarahi kurir, si pengantar paket, bahkan mengancam dengan mengeluarkan pedang atau senpi. Sebenarnya nggak ada hubungan atau kaitannya dengan si kurir atau penyedia jasa kirim, karena mereka hanya alat, hanya proses dari penjual ke pembeli. Mereka lah perantaranya, mereka adalah menjembatani dari aplikasi ke kurir, ke jasa kirim. Itu memang satu paket, tapi nggak ada kaitannya dengan aplikasi dan juga kurir. Situ kita sebenarnya bodoh dan malu kedengaran sama orang. Nah, di situ kita harus benar-benar bisa berbelanja online tersebut. Pertama kali yang harus kita
waspadai dan harus kita teliti. Pertama kita cek dulu si seller, kita masuk ke ulasan-ulasan orang, apakah di situ ulasannya berbintang 5 dan merasa puas dengan apa yang mereka pesan. Minimal 20 ke atas pesanan orang ataupun 5 juga ke atas juga. Kalau semuanya puas dan berbintang 5 itu boleh kita belanja ke situ. Kemungkinan seller tersebut memang bisa dipercaya dan jujur. Kalau misalkan kita malas untuk melihat ulasan-ulasan, kita mau simple, mau langsung beli aja kayak gitu, nah kita harus bisa bermain dan tahu prosedur dari berbelanja online tersebut. Ketika produk pesanan kita sampai ke tangan kita, kita jangan langsung klik konfirmasi terima pesanan, karena di situ setelah produk kita sampai, kita buka aplikasinya, ada tulisan di bawah kanan dari produk itu, setelah ada keterangan pesanan sampai atau sampai tiba di tujuan atau delivered di Tokopedia, berarti sudah sampai. Kita jangan klik pesanan diterima dulu, karena waktu kita 24 jam untuk double check, untuk kita cek produk kita sepuasnya, mulai dari barang sesuai atau tidak produk yang kita pesan, dan juga fungsinya harus kita cek betul-betul apakah fungsinya benar berfungsi dengan semestinya. Nah, baru setelah kita cek kalau kita benar-benar puas dengan apa yang kita pesan, kita baru klik pesanan diterima. Nah, jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan tersebut, nah di situ kita pilih sebelah kiri ada tulisannya komplain. Nah, komplain itu kita klik komplain itu, nanti akan diarahkan pilih alasan pengembalian. Nah, kita pilih alasan kita. Alasan kita tentu mungkin penipuan ataupun produk tidak sesuai dengan pesanan. Nah, kita akan diarahkan untuk mengupload bukti ke kolom yang telah disediakan. Di situ ada arahannya, bukti, dan terutama pas kita buka produk kita itu, kita usahakan kita videokan unboxingnya, karena itu akan menjadi bukti yang autentik untuk pengomplainan kita mengembalikan produk yang kita pesan. Nah, di situ ada disediakan diskusi untuk sellernya. Nanti ada instruksi dari pihak aplikasi untuk seller memasukkan alamat pengembalian. Setelah itu kita tulis alamat pengembaliannya, kita tempelkan ke produk yang akan kita kembalikan. Kita hanya menunjukkan resi dari belanjaan kita, dari pesanan kita ke JNE atau JNT yang direkomendasikan oleh aplikasi tersebut, dan biaya pengembaliannya adalah gratis. Begitu, Mas Bro. Dan jika si seller atau penjual tidak menanggapi dalam waktu 48 jam, di situ pengajuan pengembalian pesanan kita batal otomatis dan uang kita akan kembali ke refund. Ada refund di situ. Nah, di refund itu kita bisa belanjakan kembali ataupun kita tarik ke rekening kita. Kita nggak punya rekening, ya pakai rekening saudara kita ataupun teman kita untuk menarik uang kembalian kita. Nah,
biasanya si penjual kalau memang udah sengaja dan niat untuk menipu si pembelinya, dia akan mungkin tidak menanggapi, apalagi pesan apa taunya yang datang apa. Kalau hanya salah produk ataupun fungsinya kurang, yaitu akan ditanggapi karena mungkin dari pabrikannya memang fungsinya kurang maksimal. Nah, kita sering merasa sedih Mas Bro ketika ada teman-teman dan saudara kita yang tertipu berbelanja online tersebut. Apalagi berawal dari media sosial, Facebook, chat, lalu naik ke WhatsApp, naik lagi ke Shopee ataupun Tokopedia ataupun semacamnya. Mereka pesan banyak sekali, yang pesan bahkan harga jutaan, yang tahu-taunya yang dikirimkan adalah sayur mayur ataupun apa. Nah, di situ marah-marah sebenarnya malu kita karena kita tidak tahu prosedurnya. Marah-marah dengan diri sendiri. Kalau saya nggak pernah mengalami ya, tapi saya prihatin sama saudara-saudara kita yang mengalami hal tersebut. Akhirnya mungkin kapok dan juga nggak mau lagi. Nah, begitu sistem daripada berbelanja online, prosedurnya seperti itu, berbelanja di toko online. Kita harus benar-benar pintar dan teliti, karena memang seller nakal itu banyak sekali, apalagi yang namanya di media sosial dengan sistem kirim melalui JNE, JNT, dan transfer melalui bank rekening, apalagi diminta untuk mentransfer uang terlebih dahulu. Itu udah gak masuk akal. Kalau memang si penjual tersebut berniat benar, pastilah dia mau yang namanya rekber atau rekening bersama ke Shopee atau ke Tokopedia. Nah, begitu Mas Bro, sahabat-sahabat semua, cara berbelanja di toko online ya, karena kita semampu dan sebisa mungkin kita ikut di zaman 4.0 ini. Kita juga harus benar-benar belajar, dan banyak sekali tips ataupun tutorial di YouTube ya. Kita jangan malas lihat YouTube untuk mencari tahu bagaimana sistemnya, seperti apa. Nah, demikian Mas Bro ulasan singkat soal tentang berbelanja di toko online tersebut, karena ya enak sekali si penjual menipu dengan gampangnya, sementara kita nyari uang, banting tulang, tumpah keringat untuk mengikuti zaman berbelanja di online, karena simpel, kita nggak perlu ribet, nggak perlu kita datangi, nggak perlu kita capek gitu. Oke Mas Bro, demikian ulasan yang singkat soal berbelanja di toko online. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna, tentu bisa dipakai. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa beribadah sekuat dan semampu kita, karena itulah bekal kita untuk di akhirat kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.